Kalau kita mendengar kata otoritas, langsung mikir apa? Ayo, otoritas. Pemimpin, kekuasaan, apalagi ayo cepat jawab. Apa? Kedaulatan. Apalagi ya, coba yang umum. Pemerintahan masih belum gampang untuk dimengerti. Otoritas. Mendengar kata itu, langsung masuk. Diatur. Ya. Nah, pertanyaan kedua. Otoritas itu akan bekerja di hidup kita dengan baik kalau kita bagaimana? Nurut, mau diatur. Pertanyaan berikut. Apa yang terjadi dalam hidup ini dan di dalam alam semesta ini kalau nggak ada otoritas? Ayo, ini penting. Kacau. Rusak. Lihat. Bumi ini bulat atau datar? Betul? Yakin? Kok tahu? Loh, ditanya kok. Belajar. Ada yang beritahu. Betul? Saya percaya bumi bulat. Bumi enggak datar. Coba merenung sebentar, bulat. Lebih banyak air atau lebih banyak daratan? Ini kita sebelah sana laut itu. Lebih banyak air atau daratan? Bisa enggak membayangkan bumi yang bulat 70% itu air laut. Harusnya tumpah atau tidak? Loh, yang mikir diajak mikir kok. Loh, betul enggak? Ini loh. Kok bisa enggak tumpah? Terus, bumi ini diam atau berputar? Kok tahu? Bukan kok belajar. Kan ada siang dan malam. Pertanyaan berikut. Bukan mangkok, bukan tempayan yang diisi air, bulat, berputar. Harusnya muncrat tidak airnya. Loh, ayo mikir, diajak mikir tertawa. Ini serius. Loh, ayo, seharusnya airnya bagaimana? Keluar, nggak tahu kemana. Tapi luar biasa. Kenapa airnya tetap walaupun berputar ini bulat? Jawabannya karena ada otoritas. Ada yang jaga, ada yang ngatur. Pertanyaan lebih jauh. Dalam bulatan bumi Indonesia di mana? Ini Indonesia ya. Ayo cepat mikir sebentar, cepetanlah. Bumi Indonesia di mana dalam bulatan bumi ini? Kalian ini belajar nggak sih? Saya tanya, di mana Indonesia itu di bagian mana dari bulatan bumi? Di tengah. Mikir. Jadi secara bukan fakta ya. Secara ya fakta lah ya kalau mikir. Bagaimana posisi orang Indonesia berdiri? Salah kamu. Ayo coba tanganmu gini, lihat bulatan bumi. Indonesia di mana? Bukan di tengah sini. Itu di dalam namanya. Ngaco ini. Semester berapa kamu? Awas kamu ya. Di tengahnya di sini katanya. Nggak bisa. Itu ada magma bumi. Cair kamu di situ. Ayo, Indonesia di mana cepetan? Lihat tengahnya di mana? Itu di utara kalau kamu nunjuk gini. Nah, ayo. Kok pada bingung sih? Ya tengahnya di mana bulatan ini loh? Ada yang bawa apa ya, Bun? Ya tengah, ya itu yang betul. Siapa namamu? Ya baju biru. Yanja. Tengahnya itu ada di bagian tengah bulatan bumi. Maka itu saya tanya, sebetulnya posisi kita berdiri yang di Indonesia itu bagaimana? Nah, betul nggak? 90 derajat loh. Kok nggak jatuh? Loh, betul nggak? Sudah berdirinya miring 90 derajat diputar lagi. Kok nggak lompat? Nah, ini logika anak-anak. Di sini kita belajar ternyata alam semesta ini
tunduk pada satu otoritas. Ya atau tidak? Ini serius. Maka itu kalau ada orang gak percaya Tuhan, tunjukkan fakta ini. Ini air segini banyak, diputar, kok gak jatuh? Mau coba? Punya bola, kasih air luarnya, putar. Airnya kemana? Airnya kemana? Bukan, ya jatuh semua kak gitu. Itu Tuhan yang ngatur. Nah, pertanyaan sama. Manusia atau binatang yang otomatis tunduk pada otoritas? Ayo, manusia atau binatang secara otomatis tunduk pada otoritas Tuhan? Binatang. Heran ya lihat mereka. Kita anggap mereka bodoh. Kita anggap mereka tidak berpendidikan. Ternyata mereka lebih nurut pada otoritas. Saya beri bukti lagi. Siapa pernah mengalami gerhana matahari? Yang pernah ngalami? Nabila pernah ya ngalami gerhana matahari ya? Pernah toh? Saya lupa kapan terakhir. Ya. Nah, gerhana matahari itu karena apa? Apa ketutup apa? Ayo, gerhana matahari? Matahari tertutup bulan. Nah, logikanya padahal mana lebih besar? Matahari atau bulan? Tapi kok aneh? Begitu bulan pas posisinya sejajar dengan bumi dan matahari, mataharinya tertutup jadi gelap. Nah, saya belajar setiap pada gerhana matahari, ahli-ahli biologi itu meneliti binatang-binatang dan pohon-pohonan. Pernah lihat nggak? Ada pohon-pohon tertentu, begitu matahari mulai terbenam, daunnya menguncup, nutup. Ada nggak? Oke. Nah, begitu pula ada separuh dari binatang yang Tuhan ciptakan itu binatang siang. Ngerti kata binatang siang? Berarti mereka hidupnya ketika matahari terbit. Mereka akan kembali ke peraduannya, istilahnya waktu matahari terbenam. Ada separuh binatang malam. Artinya apa? Binatang malam artinya apa? Hidupnya di malam hari. Nah, waktu gerhana matahari ini yang kita harus belajar. Binatang itu tunduk pada otoritas. Nah, rata-rata gerhana matahari itu terjadinya antara jam 11 sampai jam 1 rata-rata. Karena itu tengah hari. Tapi tahun 2017 yang lalu, saya ingat bulan Maret, cuma tanggalnya lupa. Di Indonesia terjadi gerhana matahari mulai 7:30 pagi. Oh, itu seru itu. Saya ngikuti di TV bagaimana para ahli menyelidiki binatang malam, binatang siang, pohon-pohonan siang, pohon-pohonan malam. Nah, kalau 7:30 mulai gelap, matahari tertutup, berarti binatang siang dan binatang malam mereka baru tidur dan baru hidup berapa jam? Ngerti nggak pertanyaannya? Ayo hitung. 7:30 terjadi mulai gelap. Padahal matahari terbit kira-kira mulai jam 5 lewat. Nah, kalau matahari mulai terbit jam 5 kurang lebih, lalu gelap lagi 7:30, berarti baru berapa jam? Binatang malam tidur, binatang siang cari makan. Baru berapa jam? Cepat jawab. 2,5 jam kira-kira. Nah, yang membuat para ahli itu kagum pada binatang. Mereka nggak ada yang protes. Ayo, kalau kita diatur gitu protes nggak? Ini makan belum kenyang, masa tidur lagi? Lo ngerti nggak kebenaran? Ini fakta. Jadi ketika binatang siang baru hidup cari makan 2,5 jam, ternyata alam memberitahu mereka, ayo kembali tidur, matahari terbenam. Nah, binatang malam yang baru tidur, kalau kita protes nggak? Kok sudah
kok sudah gelap lagi? Lu ngerti nggak contoh ini? Mereka protes tidak? Tidak. Nah, gerhana matahari itu maksimal. Itu 2 jam. Itu maksimal. Nggak pernah lebih daripada itu. Karena rotasi. Nah, binatang siang baru masuk tidur. Binatang malam baru bangun lagi. Terang lagi. Mereka ngapain lagi? Ayo, mereka ngapain lagi? Cepatlah, ini mikir soal otoritas. Nah, iya, tergantung mereka. Dan mereka itu nggak protes, nggak panik. Ya udah, yang binatang malam baru keluar masuk lagi. Yang binatang siang baru tidur keluar lagi. Woi, waktu saya ngikuti siklus mereka, taatnya, itu saya kagum. Maka itu dalam hidup ini, ternyata binatang dan alam ini jauh lebih tunduk nurut pada otoritas Tuhan daripada kita. Saya beri contoh. Berapa hari ini kan pemerintah memberi larangan orang keluar pergi dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei karena corona ini. Banyak yang bandel atau banyak yang nurut? Nah, susah sekali ngatur. Padahal penyakit ngeri loh. Malaysia itu negara Islam. Tegas pemerintahnya. Idul Fitri tidak boleh ada orang merayakan. Karena di Malaysia sekarang ngeri coronanya. Stadion-stadion besar penuh untuk perawatan. Aduh, India lebih ngeri lagi. Nah, India kena corona, tsunami corona istilah mereka, karena ada upacara agama Hindu yang melibatkan jutaan orang kumpul di satu saat di tempat yang sama Sungai Gangga. Akhirnya, aduh, ngeri sekali. Nah, itulah manusia, susah diatur. Sebutkan, nomor 1 dalam hidup kita ada peraturan dari siapa? Yang paling wajar, yang paling umum. Nomor 1, cepat. Dalam kita hidup sejak kita lahir ada peraturan apa? Otoritas siapa? Orang tua. Setelah kita sekolah, keluar rumah, kita tunduk pada otoritas siapa? Sekolah, guru, pendidikan. Dan secara umum manusia ini hidup sehari-hari tunduk di dalam pada otoritas siapa? Pemerintah. Nah, di atas semuanya itu semua kita harus tunduk pada otoritas Tuhan. Nah, saudara, di STIMIK ada otoritas nggak? Ada peraturan tidak? Ada. Harus kita ikuti. Semua aturan itu tujuannya untuk mengatur hidup kita. Tolong dicatat ini. Sama seperti air laut ini, kok nggak tumpah, nggak muncrat. Nah, karena tunduk pada otoritas. Nah, semua otoritas yang dilanggar, lagi sekali, hasilnya apa? Otoritas yang dilanggar hasilnya apa? Cepat. Kacau, rusak, hancur. Nah, kalau mendengar kata rusak, kacau, hancur, ada yang rugi enggak? Ada yang dirugikan tidak? Siapa yang dirugikan? Yang tidak menurut aturan. Tolong dicatat ini. Nah, ternyata antara tunduk pada otoritas itu hubungannya dengan integritas. Apa kata lain integritas? Nah, dengar, Irma? Perkataan dan perbuatannya sama. Betul. Lebih sederhana. Apa itu integritas? Ternyata orang yang tidak tunduk pada otoritas pasti integritasnya hancur. Betul. Integritas itu apa yang dikatakan harus dilakukan. Harus sama. Istilah lain, luar dalam sama. Transparan. Apa kata lain?
integritas. Yang umum saja. Ayo cepat mikir. Contoh, wajar nggak kalau ada orang tua, papa, mama, ketika anak mau merantau untuk kuliah, untuk apa saja, pokoknya meninggalkan rumah orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya, di samping orang tua memberi bekal, pasti pesan jaga nama baik orang tua ya. Wajar atau tidak? Nah, itu namanya integritas. Nah, kata lain integritas adalah nama baik. Manusia tidak hanya dihargai karena pakaiannya, karena penampilannya, karena intelektualnya, karena gelar sarjananya. Tidak. Tapi manusia dihargai juga karena integritasnya. Karena apanya tadi? Ya, apa kata lain? Nama baiknya. Nah, integritas otomatis ada di hidup kita ketika kita tunduk pada otoritas. Itu pasti. Nah, saya tanya, siapa sering ikuti berita-berita tentang koruptor-koruptor? Tahu koruptor? Perampok-perampok uang rakyat itu. Aneh. Di dalam statistik ditemukan 3 hal. 100% koruptor-koruptor itu, tolong catat, 100%. 1, mereka itu orang-orang yang sudah kaya. Aneh tidak? Orang sudah kaya kok merampok? Kalau orang miskin, maaf, yaitu wajar karena dia kurang. Ini yang menjadi tanda tanya banyak orang. Tapi jawabannya ada di Alkitab. Siapa yang ingin kaya pasti jatuh ke dalam banyak masalah, jerat, pencobaan. Nah, itu orang sudah kaya tapi nggak merasa cukup, jadi perampok. Nomor 2, koruptor-koruptor itu pasti orang-orang yang beragama. Nah, ini lebih mengagetkan. Semua koruptor itu orang-orang yang punya posisi tinggi di lembaga keagamaan agama mereka. Kok bisa? Maka itu integritas itu penting. Nomor 3, semua koruptor gelar paling rendah itu S2. Nah, ini yang menjadi banyak tanda tanya orang. Sudah kaya, orang beragama, punya jabatan, dan gelarnya tinggi. Kok malah jadi perampok? Nah, ini loh. Karena tidak tunduk pada otoritas dan otomatis integritasnya hancur. Malu nggak yang jadi anak, jadi istri, jadi suaminya koruptor? Malu. Nggak tahu kena apa. Maka itu, di dalam STIMIK ini, dalam yayasan ini, dalam peraturan hidup, di masing-masing keluarga pasti punya aturan. Betul atau tidak? Nah, nanti kalau saudara menikah, saudara kan buat aturan nggak di rumah? Jawab. Nanti kalau sudah menikah pasti akan buat aturan, tidak? Pasti. Nggak mungkin ada orang tua nggak pernah ngelarang anaknya, sesukamu, nggak pulang juga nggak apa, terserah kamu. Nggak ada. Nah, jadi dual ini antara otoritas dan integritas harus berjalan bersama-sama. Maka orang yang tunduk pada otoritas pasti nama baiknya terjaga. Karena dia nurut, karena dia tunduk. Nah, inilah konsep yang penting dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk tunduk pada otoritas dan integritas ini dari hidup Yusuf. Kita buka Kejadian pasal 37. Mulai umur berapa Yusuf dilatih ya untuk tunduk pada otoritas? Mulai umur berapa? Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37. Mulai ayat yang pertama kita baca sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Adapun Yakub terus. Ia hidup di negeri perumahan
Ayat 2. Inilah Yusuf tatkala berumur 17 tahun, dia jadi masih muda, dia telah mengembalakan kaum domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak domba dan semua kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kalau tentang kejadian saudara. Nah, jadi Yusuf dilatih, diuji, dites untuk tunduk pada otoritas dan memiliki integritas sejak dia umur berapa? 17. Nah, di antara kita di sini ada yang lebih muda dari 17? Enggak ada. Oke. Berarti sudah tua-tua ya. Nah, umur 17. Firman berkata jadi masih muda. Tapi Yusuf sudah mengalami bullying. Tahu kata bullying, perundungan. Sudah mengalami tekanan, hinaan, ejekan dari siapanya? Ayo, dari siapanya? Saudara-saudara tirinya. Nah, berbahagialah saudara kalau sejak masih muda sudah terlatih tunduk pada otoritas dan saudara menjaga nama baik. Pelan-pelan. Keluarkan kata ini. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Biasa. Ada kata biasa di Alkitabmu? Nah, kata biasa ini yang sangat diperlukan untuk kita tunduk pada otoritas. Dan kalau kita tunduk pada otoritas, kita pasti punya integritas. Keluarkan. Beri saya kata lain. Biasa ini kata lainnya apa? Biasa menggembalakan kambing domba. Apa itu kata biasa? Ayo cepetan. Sering, terlatih. Ya, sudah biasa. Makanan hari-hari. Nah, sekarang tanyakan pada diri masing-masing. Ayo colek kiri kanan. Kamu punya kebiasaan apa? Ayo, colek, cepat. Awas jawabannya. Kebiasaan ngupil. Awas kamu. Ada nggak orang punya kebiasaan ngupil? Aneh loh orang itu. Hidungnya bersih. Selalu dimasukin tangan. Maka itu kita masing-masing tanya. Apa kebiasaan kita sehari-hari? Ada orang kebiasaannya ngelamun? Itu orang aneh. Betul toh? Ngapain melamun terus? Saudara, integritas kita akan ditentukan kita biasa dalam hal apa. Tolong ya, mahasiswa, simpan ini. Salah satu, tolong semuanya, dosen-dosen juga, hamba-hamba Tuhan. Salah satu kebiasaan mutlak buat kita orang muda, buat kita dosen, buat hamba Tuhan. Tolong catat, biasa suka membaca. Catat itu. Ketertinggalan bangsa Indonesia dengan dibandingkan Malaysia, ini masalahnya. Kita di Indonesia bangsa yang malas baca. Itu rugi besar. Tolong ya dosen-dosen, mulai dari diri kalian. Rajin membaca. Dan ceritakan kepada mahasiswa. Nah kalian nanti ber-15, salah satu yang kalian tunjukkan kebiasaan kalian kepada adik-adikmu yang kamu bimbing adalah biasa apa? Membaca. Tunjukkan kepada mereka. Rajin membaca. Membaca itu apa saja. Pokoknya baca. Tapi kalau saudara bisa memilih baca yang bermutu, hidupmu luar biasa, intelektualmu pasti bertambah. Setuju atau tidak? Oke, saya tanya lagi. Sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, kebiasaan mutlak apa kita harus miliki? Loh, masa lupa? Membaca. Janji mulai hari ini.
Berpuluh-puluh tahun saya mengajar, meyakinkan orang untuk ingin bisa bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain, jangan pernah kursus. Loh, kenapa? Nggak bisa. Belajar bahasa asing jangan kursus dulu. Salah. Yang untung yang beri kursus. Karena saudara bayar terus tapi tetap goblok. Loh kok bisa? Belajar bahasa asing nomor 1, bawa kamus kemana-mana. Nah sekarang sudah ada smartphone, nggak perlu bawa kamus, pakai smartphone-mu. Maka itu kalau smartphone-mu hanya kamu pakai untuk TikTok, saya tempeleng kamu. Setuju? Itu nggak malah pinter, malah goblok itu. Akhirnya kamu suka goyang-goyang sendiri. Jadi lucu. Awas. Jadi begini, belajar bahasa asing, bahasa Inggris lah ya. Kalau 1 hari saudara bisa hafal 10 kata baru, ya, vocabulary, kosakata baru, sehari 10 hafal. Sebulan hafal berapa? Susah bener kali kan, 10 kali 30 susah kali ah. Kita cuma mikir lama sekali, kayak anak TK aja ah. Ayo, kalau 1 hari bisa hafal 10 kata baru, maka sebulan 300, setahun 3.600, betul? Nah, setelah saudara bisa menguasai kira-kira 3.000 sampai 5.000 kata, kosakata, baru kursus. Kursus itu untuk belajar grammarnya, gramatiknya, tata bahasanya. Percuma kursus nggak tahu kata-katanya. Nah, bagaimana caranya? Sehari bisa menguasai 10 kata, gampang. Bawa kamus. Saudara ngelihat benda apa saja, nggak tahu bahasa Inggrisnya, buka kamus. Saudara mendengar orang bicara kata apa saja, saudara nggak tahu bahasa Inggrisnya, buka kamus. Hanya dengan melihat benda sesuatu, hanya dengan mendengar sesuatu, dan saudara cari kamu bahasa Inggrisnya. 10 kata hafalkan. Besok tambah lagi 10 kata terus tiap hari. Ngerti nggak? Nah, setelah itu langkah kedua. Karena kita orang Kristen pakai Alkitab bahasa Inggris. Jadi kalau saudara sudah tahu bahasa Indonesianya, misalnya Yohanes 3:16, saudara buka bahasa Inggrisnya. Itu lebih cepat. Langkah ketiga, mulai dengar orang bicara bahasa Inggris. Di TV banyak. Dan di smartphone-mu ada banyak. Betul enggak? Khotbah-khotbah bahasa Inggris. Cari itu. Nah, kalau kebiasaan saudara membaca tiap hari, dan saudara punya kebiasaan merenungkan, menghafal kata-kata baru dalam bahasa asing, kira-kira dalam 2 tahun hidupmu berubah enggak? Karena kebiasaan yang betul itu tadi. Dalam dunia ini sudah terbukti banyak orang-orang sukses yang enggak lulus kuliah. Betul atau salah? Bill Gates contohnya, dia drop out, tapi dia orang hebat, orang kaya. Banyak di Indonesia, banyak orang-orang sukses nggak lulus kuliah, nggak sekolah. Di Nabire berapa banyak orang sukses, SD aja ada yang nggak lulus, karena mereka punya kebiasaan yang benar. Maka itu penting sekali merenungkan kejadian 37 ini. Jadi apa kebiasaan Yusuf? Mengembalakan domba. Kenapa jadi gembala domba bisa hebat? Karena domba itu jadi dosennya Yusuf. Yang memimpin Yusuf. Jadi bukan Yusuf yang memimpin domba-domba, Yusuf yang dipimpin oleh domba-domba itu. Dia belajar dari situ. Maka itu serius ya kalian sebagai mahasiswa. Apalagi nanti terpilih kalian jadi mentor untuk adik-adikmu yang baru masuk, bahwa membiasakan diri
dengan hal-hal yang baik, maka itu sangat menguntungkan hidupmu. Katakan amin. Temukan kata kebiasaan. Saya beri contoh jelek. Ada nggak orang malas? Jawab, ada nggak orang malas? Banyak, bukan ada. Kenapa orang itu malas? Cepat jawab. Bukan karena malas, salah. Karena membiasakan apa-apa kerjakan yang ringan. Itu malas. Jadi orang malas pun karena kebiasaannya. Catat itu. Ada orang rajin? Ada. Karena dia biasa rajin. Nah, itu semua tergantung kita punya kebiasaan apa dalam hidup ini. Itu akan menentukan. Biasa bangun pagi itu bagus atau tidak? Jawab, biasa bangun pagi itu bagus atau tidak? Loh, jawab, susah benar. Biasa bangun pagi itu bagus atau tidak? Sangat bagus. Sudah rajin membaca, biasa membaca, biasa menghafalkan kata-kata bahasa asing yang baru, ditambah lagi biasa bangun pagi. Wih, percayalah, kalian akan jadi orang sukses. Apalagi tambahkan biasa dengan dua konsep. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Ada berapa hal tadi latihan jadi pemimpin? 3. Lalu ada berapa lagi untuk berhati-hati dalam hidup? Mazmur 1 ayat 1. 3 lagi. Hebat firman Tuhan itu. Nah, saya tanya, membiasakan diri mengerjakan 3 hal itu seharusnya mudah atau susah? Jawab dong. Membiasakan diri untuk hidup dengan 3 hal tadi, mudah atau susah? Susah bener jawabnya. Mudah atau susah? Mudah, cuma 3 saja kok. Enggak banyak. Jelas ya? Maka itu kalau kita hidup seperti ini, kebiasaan kita, berarti kita akan membiasakan diri tunduk pada otoritas. Dan kalau kita tunduk pada otoritas, kita pasti apa tadi? Ayo, pasti integritasnya baik. Karena kita sudah terbiasa tunduk. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Nah, setelah itu Yusuf diapakan? Maaf, oleh kakak-kakaknya. Ayo, Yusuf diapakan? Coba lihat ayat 12. Ayo baca ayat 12, Kejadian 37. Semuanya membaca ya? Ayo. 1, 2, 3. Pada suatu kali, yang meninggalkan kambing domba yang dekat. Terus. Lalu saya berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah kau suruh kepada mereka. Nah, ini loh kebiasaan yang luar biasa. Israel itu adalah Yakub, bapaknya Yusuf. Kenapa Irma? Ayo konsentrasi sini. Dengerin. Jadi Yusuf tinggal di rumah atau ikut pergi dengan kakak-kakaknya? Kenapa? Ayo, ini penting kita ketemukan. Kenapa? Apa? Apa? Bukan. Yusuf takut dibully lagi. Betul nggak? Kan kakak-kakaknya nggak suka dia. Tapi bapaknya nyuruh. Padahal Yusuf nggak mau. Lihat. Ini integritas Yusuf. Dengan jawaban 2 kata. Ya, Papa. Ada kata itu? Nah, jadi menunjukkan apa? Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, pendek kata ini. Jadi menunjukkan sikap Yusuf yang bagaimana? Tunduk, nurut pada otoritas. Padahal dia tahu, wah gawat ini. Kalau aku ketemu ke-10 kakakku, habis. Tapi dia nurut. Ayat 14. 1,
2, 3. Nah, ya, saudara, saya tanya lagi. Kalau kita membaca ayat ini, Yusuf ada rasa ogah-ogahan nggak? Malas pergi atau tidak? Ada. Karena dia tahu pasti nggak enak. Tapi dia pergi. Nah, bapaknya nyuruh, pergilah engkau melihat apakah keadaan mereka dan domba-domba itu baik-baik. Ayat 15. 1, 2, 3. Terus 16. Ya, karena Yusuf nggak tahu. Karena kakaknya nggak pernah ngajak. Ayat 17. 1, 2, 3. Ayat 18. 1, 2, 3. Wih, sadis sekali. Belum nyampe ke kakak-kakaknya, mulai hati jahatnya muncul. Jahat nggak ke 10 kakak ini? Ayo kita bunuh. Iri hati mereka. Saudara, di sini kita belajar. Yusuf tetap taat, walaupun dia tadinya nggak mau. Jadi Yusuf tunduk pada otoritas siapa? Papanya. Walaupun dia tahu itu bahaya. Nah, tapi sadar nggak? Dari peristiwa kebencian ini, nasib Yusuf berubah. Betul atau tidak? Pertama berubah apa? Nasib Yusuf pertama berubah apa? Iya, dijual jadi budak. Setelah itu masuk penjara. Tapi setelah itu, setelah itu cepat diangkat jadi Perdana Menteri. Hebat sekali. Saudara, maka itu untuk belajar tentang otoritas dan integritas, maka hidup Yusuf ini luar biasa. Contoh kedua, nanti kalau sempat, kalau nggak sempat saudara belajar, baca hidup Daniel. Bagaimana dia tetap tunduk kepada Tuhan, otoritasnya. Lalu dia tetap tunduk kepada Nebukadnezar, raja Babilonia itu. Integritasnya terjamin sampai apa yang dialami Yusuf dan dialami Daniel itu punya nasib yang sama. Ya, coba kita lihat Daniel dulu. Kitab Daniel pasal yang ke-6. Coba ya, kita lihat. Luar biasa hidupnya. Daniel, pasal yang ke-5 dulu. Ya, Daniel pasal yang ke-5. Ayat yang ke-13. Ya. Ayo kita baca sama-sama. Daniel 5 mulai ayat 13. Ini integritas. Karena tunduk pada otoritas. 1, 2, 3. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, yaitu ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau bahwa kenapa raja menyebut dia penuh para dewa? Ya karena dia penyembah berhala. Engkau telah ku dengar bahwa engkau adalah orang yang penuh dengan roh para dewa. Terus dan engkau adalah mendapat kecerahan
Ayat 15. Nah, raja bingung. Para ahli jampi, para ahli ini, ahli itu, nggak ada yang mengerti sebuah tulisan di dinding kerajaan itu. Ayat 16, 1, 2, 3. Wow. Dan di dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudara, orang yang hidupnya tunduk pada otoritas, orang yang hidupnya taat kepada Tuhan, hidupnya akan sukses dan luar biasa. Katakan amin. Maka itu kalau kita belajar tunduk pada otoritas, itu untuk kepentingan siapa? Ayo, untuk kepentingan siapa? Diri kita, bukan untuk orang lain. Lihat kata orang buangan ayat 13 tadi. Engkaulah Daniel itu salah seorang buangan. Apa kata orang buangan ini? Budak tahanan. Tapi aku mendengar kamu penuh dengan roh para dewa. Dan punya pencerahan, punya hikmat, punya segala macam. Percayalah, kalau semua kita tunduk pada otoritas, Tuhan akan mengangkat kita luar biasa. Ini jaminan yang hebat sekali. Bahkan Daniel dapat hikmat membuat orang-orang pandai, orang-orang hebat kalah semuanya. Nah, ini bukti lagi sekali tunduk pada otoritas. Dan nama baiknya luar biasa. Ternyata sama yang dialami oleh Yusuf. Kita lihat Kejadian pasal 41. Ya, Kejadian 41. Maka itu nanti selesai dari retreat ini, saudara kembali ke kampus, jadilah orang-orang hebat. Katakan amin buat dirimu sendiri. Yaitu kalian yang mau tunduk pada otoritas. Kejadian 41 ayat yang ke-37. Semuanya baca. Ayo, nggak ada yang diam. Ya, ini penting. Udah, 1, 2, 3. Nah, usul apa yang dipandang baik oleh Firaun setelah Yusuf dapat hikmat untuk mengartikan mimpi yang menakutkan buat Firaun? Terus apa yang terjadi? Enggak cuma Firaun menerima usul itu. Lihat ayat 38. Tolong ya, yang ikuti dari rumah juga nanti perhatikan. Ini dahsyat dampaknya. Yakinkan pada diri saudara masing-masing bahwa suatu hari nanti Tuhan akan mengangkat dirimu di Papua ini jadi orang-orang hebat. Katakan amin. Percayalah akan janji ini. Ayo semua baca dengan suara keras ayat 38. 1, 2, 3. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Nah, aneh. Sama enggak perkataan Firaun dengan Raja Nebukadnezar ini terhadap Yusuf dan terhadap Daniel? Sama tidak? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Inilah hikmat yang luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya tunduk pada otoritas, maka integritas kita hebat. Dan apakah cukup sampai di situ? Tidak. Lihat ayat 39. Ini yang mengangkat tinggi derajat Yusuf, derajat Daniel. Orang buangan, budak, tapi diangkat tinggi-tinggi. Yang kencang ya suaranya, ayat 39, 1, 2, 3.
Berarti Yusuf satu-satunya nggak orang di Mesir? Satu-satunya. Karena ketaatan dia, penundukan diri dia kepada otoritas itu. Lagi sekali, belajar untuk taat. Belajar. Bukan untuk yang lain. Ayo. Ini penting sekali. Ayat 40. Wah, ini lebih hebat lagi. Baca lebih keras. 1, 2, 3. Nah, hebat nggak kalau Yusuf diberi kuasa setinggi ini? Dengan perkataanmu, wih, ini luar biasa. Dengan perintahmu, dengan otoritasmu, berapa rakyat Mesir? Ayo, berapa rakyat Mesir? Semua akan taat. Ayo, ini pertanyaan penting lagi. Perlu berapa lama Yusuf dikeluarkan dari penjara langsung dapat posisi setinggi ini? Perlu berapa lama? Sebulan? Setahun? Cepat jawab. Ini perlu kita tanyakan. Perlu berapa lama? Berapa? 13 tahun. Salah. Dari penjara dikeluarkan sampai dia diangkat setinggi ini hanya perlu berapa jam? Jadi bukan 13 tahun kelamaan. Dari mana kita tahu? Lihat ayat 14 pasal 41. Baca 1, 2, 3. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tempat yang berkumpul dengan pencapaian, lalu pergi menghadap Firaun. Nah, jadi misalnya ayat 40 itu terjadi siang, tadi pagi Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Hebat gak? Jadi percaya Tuhan yang Maha Kuasa bisa merubah nasib orang hanya hitungan jam. Loh, percaya atau tidak? Asal? Loh, ayo, asal apa? Taat, tunduk pada otoritas. Kalian tuh ngeliat apa sih ke sana itu? Lihat sini semua, mata muka sana, terus awas kalian. Ayo, jangan lihat-lihat ke sana. Maaf, ini yang di rumah, mata mereka tuh ngeliatin apa saja. Awas. Saya tanya lagi. Apa yang dialami Yusuf percaya bisa terjadi dengan kita semua hari-hari ini? Betul? Saya tanya, siapa namamu ya? Yang mahasiswa ini ya kamu? Siapa namamu ya? Ince. Ayo Ince, kamu melamun aja dari tadi. Awas. Saya tanya lagi. Apa yang dialami Yusuf waktu itu percaya bisa terjadi dalam hidup kita sekarang? Tuhan bisa merubah nasib orang dalam hitungan jam. Itu luar biasa. Hari-hari ini di Indonesia sedang terjadi pergunjingan berat sekali tentang pengganti Jokowi nanti. Oh, tiap hari saya membaca kerinduan banyak orang. Walaupun Jokowi sudah tidak mau lagi periode ketiga, tapi banyak orang berkata, siapa penggantinya nanti? Harus lebih hebat dari dia. Nah, Jokowi itu diubah Tuhan hanya dalam sebentar. Dari wali kota, belum sampai selesai periodenya, sudah jadi gubernur. Gubernur belum selesai, jadi presiden. Cepat sekali perubahan hidup itu. Nah, karena kita melihat presiden kita ini betul-betul tunduk pada otoritas. Maka itu presiden yang hampir tidak bisa digosipkan orang. Nggak seperti yang dulu-dulu. Karena hidupnya. Jadi, tolong dicatat.
Jangan kita jadi fanatik. Hanya yang Kristen. Salah. Yang betul jawabannya, siapa yang taat pada firman Tuhan? Katakan amin. Orang itu akan berhasil hidupnya. Maka itu hari ini saudara, jangan kita anggap enteng fakta ini. Berubah hidup Yusuf dalam sekian jam saja. Hebat sekali. Bagian terakhir, dramanya belum selesai. Pasal 45. Kejadian 45 ayat 1. Ayo baca 1, 2, 3. Lalu bersuara, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang juga bersisa bersama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayo kita hidupkan kisah ini. Catat. Ini pertama kali Yusuf ngaku kepada ke-10 kakaknya. Yang apa? Dulu-dulu kakaknya buat apa pada Yusuf? Ingin membunuhnya. Jangan lupa. Kira-kira kalau Yusuf seperti kita balas gak? Ayo kita balas gak kejahatan mereka? Balas. Tapi ketika dia pertama kali menyatakan diri, aku ini adikmu Yusuf. Pertanyaannya, kenapa dia nangis? Ini penting, kenapa dia nangis? Jawab. Dia sayang, bukan. Kenapa dia menangis? Padahal dia harusnya balas. Ini integritasnya luar biasa. Ayo, kenapa dia nangis di depan kakak-kakaknya? Bahkan dia nyuruh semua orang keluar supaya tinggal mereka berdua belas saja di situ. Ayo cepetan, kenapa dia nangis? Apa? Sedih. Bukan. Karena dia kangen, rindu. Susah bener. Wah. Kalian ini seperti gak punya perasaan aja. Lo betul gak? Oke, berapa tahun dia gak ketemu? Ingat tuh, tadi umur 17 loh. Jadi dia dipisahkan dari orang tuanya, kakak-kakaknya umur 17. Coba lihat Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-46. Ayo coba lihat. Iya, baca ayat 46 pasal 41. 1, 2, 3. Stop. Jadi umur 17 dia mulai menderita, umur 30 tahun dia bebas. Jadi berapa tahun penderitaannya? Nah, itu tadi yang Pak Gun jawab. Jadi 13 tahun itu proses yang sangat berat. Oke. Pasal 45 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Karena stop. Jadi Yusuf umur berapa pada hari dia mengenalkan diri? Hitung. Salah. Ayo hitung. 30 tahun dia jadi raja. Masa kelimpahan tahu berapa tahun? Nah, jadi hari itu Yusuf umur 39 tahun. Berarti dia sudah berapa banyak tahun gak ketemu kakak-kakaknya dan adik bungsunya namanya Benyamin. 17 ke 39. Cepat. Berapa tahun? 22 tahun. Maka itu pantas dia nangis. Nangisnya bagaimana? Lihat ayat 2 pasal 45. 1, 2, 3. Nah, ini loh saya kagum. Kita nggak tahu berapa besar istana Firaun. Ayo, lebih besar rumahmu atau istana Firaun? Lo kok tertawa ditanya? Oke.
Mesir senabire atau lebih besar dari Nabire? Nah, kenapa saya tanya ini? Ini nangis pakai mikrofon apa, speaker apa? Sampai seluruh istana bisa dengar dan seluruh rakyat Mesir dengar. Bayangkan nangisnya kayak apa. Ada listrik zaman itu, ada speaker, ada mikrofon. Tanyakan, ini nangis gaya apa? Ini nangis model apa? Jawabannya, karena 22 tahun menyimpan rindu. Meledak tangisan itu. Yang seharusnya Yusuf ngapain? Balas. Tapi dia tidak. Akhirnya, ketaatan kita kepada otoritas itu pasti mendatangkan integritas, nama baik. Kalau saudara dan saya sudah punya integritas karena tunduk pada otoritas, jawab, hasilnya banyak orang atau sedikit orang akan diberkati hidupnya lewat kita. Nah, itu tujuannya. Ya, Pak Gun nanti harus jelaskan kenapa setelah kita belajar tentang tema melepaskan hak, lalu sekarang kita belajar tentang otoritas dan integritas. Karena STIMIK ini akan jadi berkat besar buat Papua dan dunia. Maka itu dimulai dari para dosen yang harus punya kebiasaan apa tadi? Membaca. Mahasiswa harus punya kebiasaan membaca. Awas kamu. Handphonemu kamu pakai untuk yang bermanfaat. Punya kebiasaan apa lagi? Masa lupa. Bangun pagi. Awas kamu. Kumpulkan, hafalkan kata-kata baru dari bahasa asing. Dan munculkan kebiasaan-kebiasaan lain. Maka kalau kita taat pada otoritas, integritas kita luar biasa. Kira-kira Papua akan memuji Tuhan nggak lewat kita semuanya kalau itu terjadi? Kira-kira keluargamu, teman-teman akan memuliakan dirimu nggak? Karena kamu hebat. Ini tujuannya. Siap untuk belajar, untuk berubah? Betul? Sungguh, siapa yang untung? Dirimu sendiri. Dan Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, tepuk tangan dong, jangan ragu-ragu. Inilah pelajaran yang penting dalam